Allahu Allahu Allahu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Anak-anakku kelas 3 yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali bertemu di video kita berikut ini. Yang kali ini kita akan membahas tema tajwid, ya, kaitan dengan materi surah An-Nasr. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu untuk kita, ilmu yang manfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu, warzuqni fahma, dan anugerahi aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tajwid khususnya yang ada di dalam surah An-Nasr. Maka ada beberapa hukum tajwid yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama anak-anak, langsung saja yakni mat arid atau mat, ya maaf, bacaan mat. Nah ini layarnya masih tertutup ya. Nah ini mat atau hukum mat ini ada dua, yakni mat asli dan mat far'i. Atau mat tabi'i itu mat asli, yang kedua mat far'i. Nah, di sini kita pahami dulu mat yang asli atau mat tabi'i, ya. Kita perbesar dulu. Nah, juga kita perlu tahu ada 3 huruf mat, yakni alif, wawu, dan ya. Nah, mat ialah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti wawu sukun. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, atau wawu diikuti dhammah diikuti wawu sukun maksud saya, maka itu disebut bacaan mat atau mat tabi'i. Nah, panjangnya berapa ketika membaca ini? Kalau standarnya 1 alif atau 2 harokat, atau dalam istilah yang sering saya sebutkan 1 ayun gitu ya. Contohnya qalu nuhiha. Nah itu kan ada setelah qaf bertanda fathah diikuti alif, qalu, lam bertanda dhammah diikuti wawu sukun. Atau ada di kalimat berikutnya nun berharokat dhammah diikuti wawu sukun, ha berharokat kasrah diikuti ya sukun, ha berharokat fathah diikuti alif. Maka itu namanya mat tabi'i. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Nah, banyak nanti di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kita akan menjumpai banyak sekali mat yang ada. Nah, kemudian yang kedua di bagian mat far'i ini ada 13 macam. Tapi yang kita bahas hari ini ya, cukup 1 saja, yakni mat wajib muttasil, ya, atau nanti 2, mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil gitu ya. Nah, mat wajib muntasil ini yang di bawah. Nah, ini
Mat wajib muttasil artinya mat bertemu huruf-huruf hamzah dalam satu kalimat. Jadi tadi, maka kita harus paham mat tadi. Ada mat tobi'i maksudnya. Mat tobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ya. Mat tobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat disebut mat jaiz, mat wajib mutasil. Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Nah, contohnya apa? Idza ja'aka. Ya, coba perhatikan huruf yang ada coret panjang ini. Sebenarnya coret panjang ini sifatnya hanya bantuan saja dulu. Sebenarnya dulu itu tulisan mat gitu ya. Tapi itu kemudian diganti seperti coret panjang gitu ya. Coret panjang awalnya tulisan mad gitu. Artinya idza ja'aka, setelah huruf ja alif kemudian hamzah ya. Sawa'un 'alaihim. Nah, setelah wawu alif kemudian hamzah. Nah, ini mat wajib mutasil ya. Jadi tandanya aja untuk lebih mudahnya, kalau mat wajib mutasil itu setelah mat huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu kan bentuknya 2. Ada hamzah yang seperti ain itu dan yang berbentuk alif ya. Maka kalau setelah mat atau mat tobi itu ketemu huruf hamzah, itu pasti satu kalimat itu ya. Pasti itu. Maka itu namanya mat wajib muttasil. Nah, nanti ketika ini mat jaiznya mana ya? Saya tutup dulu ya untuk menambah pemahaman kita. Nah, ini. Maaf, lama. Nah, ini. Kalau setelah nomor 2 kok enggak ada ya. 12. Oh, ini ya. Oke. Mat jaiz munfasil, maka garis kita gandengkan ini pasangannya. Tadi mat wajib mutasil, setelah mat itu huruf hamzah. Nah, sekarang kalau mat jaiz munfasil, mat bertemu huruf hamzah di luar kalimat atau di lain kalimat. Jadi antara ini misalnya contohnya bima unzila, bima kata tersendiri, unzila kata tersendiri. Ya, sehingga mat jaiz munfasil pengertiannya mat bertemu huruf hamzah di lain kalimat atau di kalimat berikutnya. Inna a'toina, dan lihat bentuknya. Setelah inna alif a'toina, inna a'toina. Beda dengan yang tadi, yang ini. Setelah ja'aka, ja'a, ini satu kata artinya datang. Ja'a satu kata, tawaun satu kata ini. Tapi kalau bima unzila, bima kata tersendiri, unzila kata tersendiri. Ingat, kalau di lain kalimat di dalam istilah kita atau di dalam bahasa Arab, kata itu dalam bahasa Arab kalimat ya. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab itu jumlah, ini harus dipahami. Jadi bahasa Arabnya kata itu kalimat. Tapi kalau bahasa Arabnya kalimat itu jumlah. Nah, ini harus dipahami. Sehingga ketika memahami huruf mat jaiz munfasil, mat bertemu huruf hamzah di luar atau di lain kalimat itu bukan di lain kalimat yang lain, bukan, tapi di lain kata. Ya, nah berikutnya tentang mat silah ya. Ini sebelah kanan, mat silah yang nomor 5 itu. Mat silah ialah setiap hu dan hi yang terletak antara huruf hidup ya. Nah, mat silah ada 2, yakni mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Coba perhatikan mat silah qasirah sekarang ya. Mat silah bertemu huruf selain hamzah ya, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Nah, ini coba perhatikan, innahu kana, pada nah huruf hidup, ka huruf hidup, di tengah-tengahnya ada hu, maka hunya dibaca mat silah qasirah.
innahu kana wahdahu la, huruf hidup wahdahu la syarikalah. Nah itu, jadi mad silah qasirah ialah mad silah bertemu huruf hidup ya selain hamzah. Kemudian mad silah tawilah, mad silah bertemu huruf hamzah yang bentuknya alif. Jadi kalau ada mad silah yang bertemu huruf hamzah bentuknya alif, dhuhrihi inna, setelah inna, maluhu akhladah nih ya. Nah maka itu namanya mad silah tawilah. Sama dengan tadi mad jaiz tadi ya. Mad jaiz kalau ada mad bertemu hamzah atau alif itu ya, maka itu dibaca panjang. Ini juga sama, dhuhrihi inna. Tapi kalau ketemunya selain alif maka mad silah qasirah. Tapi kalau ketemunya alif menjadi hi atau hu yang bertemu alif tadi menjadi mad silah tawilah gitu ya. Tawilah artinya panjang, qasirah artinya pendek. Maka dalam pembacaannya kalau mad silah qasirah ya satu ayun atau dua harokat tadi. Tapi kalau mad silah tawilah dua alif atau empat harokat ya. Innahu kana wahdahu la syarikalah. Itu kalau mad silah qasirah. Kalau mad silah tawilah dhuhrihi